Baik, pada kesempatan malam hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai rich picture dari materi load sizing. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, diantaranya Deliza Raulia, saya sendiri, selaku moderator sekaligus pemateri 1. Lalu ada rekan saya, Yuni Susilawati, sebagai pemateri 2. Selanjutnya ada rekan saya, Retno Ayu Adiningtyas, selaku materi 3, dan dilanjutkan oleh Dani Agustiar selaku pemateri 4. Dan yang terakhir ada Yohanes Mangisi Nainggolan yang berhalangan hadir pada presentasi kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Moonraker. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai load sizing, yang merupakan salah satu topik penting dalam perencanaan produksi dan manajemen rantai pasok. Melalui video ini, kami akan memaparkan bagaimana permasalahan load sizing terjadi, objek penelitian yang digunakan, indikator evaluasi, metode yang diterapkan, stakeholder yang terlibat, hingga hasil atau outcome yang diharapkan melalui rich picture. Berikut adalah rich picture kelompok kami. Rich picture merupakan salah satu alat visual yang digunakan untuk membantu memahami dan menggambarkan permasalahan kompleks dalam suatu sistem secara menyeluruh. Dalam konteks load sizing, rich picture yang ditampilkan menggambarkan berbagai komponen kunci yang saling berkaitan, dimulai dari permasalahan utama hingga hasil akhir yang diharapkan. Rich picture ini dimulai dengan memaparkan problem atau permasalahan utama yang dihadapi dalam perencanaan load sizing. Permasalahan tersebut meliputi permintaan yang tidak pasti, kapasitas produksi yang terbatas, biaya yang tinggi, perlunya integrasi antara harga dengan produksi, serta tuntutan keberlanjutan. Faktor-faktor ini menimbulkan tantangan dalam menentukan operan load yang efisien, sekaligus menjaga kualitas layanan dan mengurangi dampak lingkungan. Selanjutnya, Rich Picture menunjukkan objek penelitian yang beragam. Penelitian terkait load sizing telah banyak dilakukan pada berbagai jenis industri seperti perusahaan kulit global, industri multi-item, flexible job shop, pemasok otomotif, hingga produsen multi-channel. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan luasnya penerapan load sizing dalam mendukung sistem produksi dan distribusi di berbagai sektor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuni Susilawati. Baik, selanjutnya Rich Picture menggambarkan indikator evaluasi keberhasilan load sizing, seperti biaya total, pendapatan, tingkat layanan, emisi karbon, dan kelayakan rencana. Indikator ini memungkinkan penilaian menyeluruh, mencakup aspek biaya, lingkungan, dan keberlanjutan. Model yang digunakan meliputi model matematis, machine learning, heuristic, discrete choice modeling, dan decision support system untuk menghasilkan solusi yang cepat, tepat, dan adaptif. Stakeholder yang terlibat antara lain manajer produksi, keuangan, tim supply chain, pelanggan, dan regulator lingkungan, guna memastikan implementasi berjalan efektif dan selaras dengan tujuan perusahaan. Hasil yang diharapkan meliputi strategis efektif, solusi cepat, trade-off optimal, pencapaian tujuan seimbang, dan rencana yang layak hingga 100%. Load sizing bukan sekedar perhitungan kuantitatif, tetapi strategis menuju efisiensi, keberlanjutan, dan keunggulan kompetitif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Retno.
Baik, di sini saya akan menjelaskan eh, apa itu lot sizing. Lot sizing adalah proses menentukan ukuran produksi optimal untuk memenuhi permintaan dengan biaya minimum yang sangat penting di industri multi-item dan multi-channel. Permasalahan utama termasuk permintaan tidak pasti, kapasitas terbatas, biaya tinggi, serta kebutuhan integrasi harga dan produksi. Model matematis dikombinasikan dengan machine learning digunakan untuk memperkirakan konsumsi kapasitas lebih akurat. Pendekatan ini juga mendukung strategi penetapan harga dinamis dalam lingkungan multi-channel. Penelitian menunjukkan strategi produksi yang lebih efektif, solusi cepat, dan trade-off optimal antara biaya, emisi, serta tingkat layanan. Model integrasi lot sizing dan pricing membantu mencapai rencana visible hingga 100%. Dalam industri kulit global dan otomotif, hasil menunjukkan pengurangan emisi karbon sekaligus meningkatkan pendapatan. Indikator utama seperti biaya total, emisi, serta pelayanan permintaan menjadi tolak ukur keberhasilan. Model ini mendukung keputusan multi stakeholder secara berkelanjutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dani Agustiar. Baik, ini merupakan daftar pustaka yang kita dapat itu dari Danke di 2005. Itu ada 5 dapus yang kita ambil, mulai dari Danke FN dan Nickel di 2025 itu base improvement dynamic capacitous multi-item lot sizing which demand accurately applies mathematic modeling. Untuk yang kedua itu dari Ketiren and Berti di 2024 di tahun 2024 dengan judul Sustainable Joint Economic Lot Size Model Supplier Selection Under Carbon Emission Case Study and Clear Logistic and Supply Chains. Berikut yang ketiga adalah dari Tremblat TVN di 2025 dengan judul Concentrate Learning Approach to Improve the Exploration Method of the Capacity Consumer Function in Lot Sizing Models. Berikut yang keempat dari Terzi di tahun 2025 dengan judul Integrating Lot Size and Pricing Decision in Multi-Climate Market which Describe Menus of Brands and Computer and Operation Range. Berikut yang kelima itu adalah dari Zaltrag di tahun 2024 dan judul Web-Based Introduction Support System for Multi-Job Sizing and Production Schedule Model. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.